Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini ada tamu spesial dan beliau adalah Ketua Cabang GMKI Karawang. Wis gila, gokil. Bang Sepri Antoni Sitopu, sarjana hukum, gokil. Gimana kabar, Bang? Ya, puji Tuhan sih masih diberikan Tuhan kesehatan lah ya di usia yang sudah beranjak dewasa lah ya. Udah lulus kuliah kebetulan, Bung Rapko. Oke. Gimana rasanya memimpin sebuah organisasi yang dinamikanya lumayan nih, Karawang seperti itu? Mungkin bisa share sedikit? Ya, apa ya? Pertama-tama sih saya kebetulan Karawang ini sendiri ya, waktu itu saya memang menjabat jadi ketua GMKI Karawang untuk masa bakti 2018-2020. Nah, namun mengulas, jadi saya itu awal masuk kuliah itu di 2016. Nah, di situ ada semangat atau spirit dari saya beserta rekan-rekan lainnya, kemudian dibantu juga sama Bang Sepri, ada dari Senior Bekasi yang ingin punya kerinduan dalam bentuk GMKI Karawang ini. Nah, disitulah sebenarnya ketika cikal bakal pembentukan ataupun proses pembentukan itu menurut saya dinamikanya sudah panjang tuh, Bung. Dan menurut saya ngerasakan bahwasanya ya begini memang sebagai pemuda Kristen atau sebagai orang Kristen kita harus berani memikul salib orang Kristen. Nah, kemudian ketika sudah terbentuk dan saya dipercaya di Forum Kompercap menjadi ketua cabang, itu juga dinamika cukup pelik. Nah, tapi apa ya? Menurut saya ketika kita punya hati tulus melayani dan punya rasa tanggung jawab untuk belajar, ya kita akan apa ya? Menjalaninya juga dengan rasa ucapan syukur dan bahagia. Ya puji Tuhannya sudah sampai menyelesaikannya hingga demisioner gitu mungkin. Oke. Ini menarik, Cap. Maksudnya gini, Kecap ini kan sendiri adalah orang yang kemudian rajin turun ke jalan nih. Kecap nggak malu, maksudnya kok mahasiswa turun ke jalan sih? Ngapain sih turun ke jalan? Stigma itu kan masih ada tuh di masyarakat. Gimana Kecap ketika turun ke jalan nih? Kan sering banget nih turun ke jalan nih. Oke, siap. Apa ya? Menurut saya memang apa ya, mahasiswa itu bukan ketika banyak orang berkata ya, mahasiswa kalau nggak turun ke jalan bukan mahasiswa. Memang sih memang persepsi itu nggak sepenuhnya juga benar gitu dan nggak sepenuhnya juga salah. Tapi perlu digaris bawah ya bahwasanya ketika teman-teman mahasiswa dan ketika pada saat itu saya pernah juga memang turun ke jalan dan cukup sering juga ya. Menurut saya upaya itu adalah upaya di mana ketika pemerintah atau stakeholder lainnya membuat kebijakan dan tidak mengakomodir aspirasi dari masyarakat ataupun teman-teman mahasiswa, maka salah satu caranya ya memang harus turun ke jalan untuk apa? Yaitu untuk menampung opini publik serta untuk memberikan apa ya pernyataan tegas bahwasanya ketika kita turun ke jalan itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun stakeholder lainnya adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan aspirasi atau amanat undang-undang gitu. Oke. Biasanya hal-hal apa aja sih yang kemudian menjadi tuntutan mahasiswa dalam turun ke jalan seperti itu? Karena kan aku sendiri adalah orang yang di belakang meja nih, nggak pernah peduli orang mau turun ke jalan kek, mau apa kek. Nah ini kan Kecap ini orang yang berpengalaman dalam menyuarakan aspirasi. Biasanya apa aja sih yang kemudian disuarakan seperti itu? Ya kalau saya sih izin bercerita, saya pernah aksi secara regional atau di daerah Karawang. Saya juga pernah ikut aksi secara nasional di gedung parlemen DPR yang ada di Senayan. Nah kalau untuk
apa saja yang saya lakukan ketika aksi. Kalau untuk di Karawang ini, saya waktu itu izin bercerita pengalaman saya mengawal COVID-19 yang ada di Kabupaten Karawang, di mana kita tahu bersama ya bahwasanya anggaran digontorkan atau direfocusing hanya untuk mengurusin COVID-19. Nah, menurut saya ini perlu dikawal dan perlu diawasi secara bersama, bukan hanya kita sebagai mahasiswa saja, tapi mahasiswa mungkin menjadi pionir terdepan untuk mengingatkan bahwasanya kita harus bersama-sama mengawal ini. Jangan sampai anggaran yang begitu besar yang sudah direfocusing tanda kutip disalahgunakan. Nah, kemudian aksi yang selanjutnya dulu kita juga pernah aksi solidaritas di mana teman-teman waktu itu kalau tidak salah saya di GMKI Samarinda pernah melakukan aksi kemudian berujung bentrok dengan kepolisian dan kami melakukan aksi solidaritas. Bahwasanya kami tentang setiap tindakan yang sifatnya represif terhadap teman-teman mahasiswa, karena menurut saya itu mencederai demokrasi. Nah, kemudian kalau untuk bicara aksi nasional nih ya, nah ini juga Bung Rapko, kita cukup menarik ya, karena pada saat itu juga ini isu-isu terkait KPK sampai saat ini terus lagi digelorakan. Nah, dulu saya ingat betul ketika tahun 2019 kalau saya tidak salah ya, itu kan sempat ada upaya untuk merevisi undang-undang KPK ya, dan banyak lagi undang-undang yang memang mau direvisi. Ada undang-undang Minerba, ada undang-undang hal lainnya yang memang seperti KUHP juga kemarin sempat heboh juga kan. Nah, saya kebetulan bersama teman-teman mahasiswa Karawang ya, ikut andil lah untuk melakukan aksi di gedung parlemen. Wah, nah di situ menurut saya cukup suasananya, saya merasakan bahwasanya negara itu butuh teman-teman pemuda yang bukan hanya menjadi penonton, tapi kita turut hadir menyuarakan bahwasanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apabila itu sudah dibuat dalam suatu aturan regulasi yang sifatnya mengikat, ini akan sulit sekali untuk dilakukan perlawanan-perlawanan yang luar biasa. Karena kalau sudah berbentuk hukum, nah maka dari itu kami upayakan cara-cara yang baik secara media, baik secara informasi-informasi, bahkan turun ke jalan sebagai cara akhir untuk menyelesaikan kebijakan yang menurut saya dan menurut rekan-rekan bermasalah atau tidak menyerap aspirasi masyarakat. Oke, wow, ini menarik, Cap. Tadi bicara soal isu nasional dan ini isu yang lagi rame, Cap. Bagaimana pandangan Kecap soal KPK? Karena ini menjadi isu nasional yang tadi Kecap suarakan juga nih di jalan seperti itu. Ada apa dengan KPK sebetulnya? Nah, saya teringat ya, dulu pada kurang lebih kalau tidak salah tahun 2019 ya, yang aksi besar-besaran itu tentang wacana revisi undang-undang KUHP, kemudian undang-undang KPK, Minerba, dan akhirnya undang-undang KPK juga. Saya jujur sangat bersedih dan saya merasakan sepertinya oligarki makin lama makin menang. Dan di situ saya ngerasa bahwasanya bahwa kita sudah berjuang tapi balasannya seperti ini. Nah, ibaratnya kalau kita lagi dekat sama cewek nih, nah kita udah berjuang, udah ngasih sesuatu, ujung-ujungnya bertepuk sebelah tangan. Nah, itulah saya ibaratkan wakil-wakil rakyat kita yang ada di Senayan seperti memberi harapan tapi seolah-olah bertepuk sebelah tangan kepada masyarakatnya. Apalagi berkaitan dengan undang-undang KPK yang saat ini, kita bisa lihatlah bahwasanya makin lama KPK makin tanda kutip sudah digrogoti. Oke. KPK semakin lama semakin digrogoti. Apa indikatornya menurut Kecap melihat ini? KPK semakin digrogoti. Satu mungkin dua yang mungkin Kecap temukan dalam RUU-nya karena Kecap sendiri sarjana hukum seperti itu. Oke, pertama sih indikatornya ya. Saya
ingat betul pada saat itu upaya pelemahan KPK, yaitu bahwasanya KPK itu adalah lembaga independensi yang memang secara trias politika kita itu adalah dia itu tidak masuk ke dalam bagian yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Nah, ini kan dia adalah semacam badan terpisah yang memang fungsinya mengkontrol dari masing-masing ketiga itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, lembaga anti rasuah ini bahkan telah membuktikan bahwasanya dulu juga mantan Mahkamah Konstitusi kita ya pernah kena tangkap oleh KPK. Betul. Bahkan lembaga legislatif juga ya sudah terlalu sering lah gitu kan kena tangkap oleh KPK. Bansos, dan bahkan lembaga eksekutif yang saat-saat ini sedang ramai dari tingkat kementerian maupun dirjen-dirjen sudah kena ciduk juga. Nah, kemudian ada upaya menghilangkan independensi ini lewat apa? Lewat bagaimana bahwasanya lembaga KPK ini harus pertama tadi status pegawainya yang tadinya pegawai itu bersifat bukan non PNS, nah sekarang mencoba dijadikan PNS dengan tujuan agar mudah dikontrol. Oke. Nah, selanjutnya upaya independensi itu juga ada upaya di mana di KPK itu sendiri terdapat Dewan Pengawas. Nah, sebenarnya Dewan Pengawas ini menurut hemat saya baik diadakan, namun di ranah internal, maksudnya di ranah yang sifatnya memperbaiki internal keorganisasian, bukan di ranah upaya penindakan. Oke. Nah, ini perlu Nah, mungkin secara etika anggota di KPK itu sendiri, Dewan Pengawas memang menurut saya perlu, tapi ketika masuk ke ranah penindakan itu akan mencederai semangat anti korupsi kita ataupun semangat kinerja KPK untuk memberantas korupsi. Oke, ini menarik soal KPK. Lalu mungkin Kecap karena aktif di organisasi Kristen seperti itu, nampaknya tidak afdol kalau saya tidak tayangkan soal siaran pers PGI seperti itu. Soal PGI meminta presiden nih turun tangan menyelamatkan KPK. Sepakat atau tidak sepakat dengan hal ini? Oh, ini ya. Ramai nih di kalangan orang-orang komunitas Kristen ini. Ya, pertama kita ketahui bersama ya, PGI ini kan adalah suatu institusi yang memang bergerak di non pemerintahan ya. Nah, artinya memang PGI ini juga menghimpun gereja-gereja yang masuk ke dalam keanggotaannya. Nah, kemudian GMKI ataupun lembaga keumatan lainnya kan menjadi salah satu mitra strategis di PGI itu sendiri. Betul. Nah, kemudian PGI melakukan statement lah terkait mengenai mengomentari tentang KPK, khususnya terkait mengenai TWK ya, TWK dari pegawai KPK tersebut. Nah, menurut saya mungkin PGI dalam hal ini berpandangan bahwasanya jangan membuat opini yang seolah-olah mengeneralisir bahwasanya ketika orang tersebut melakukan upaya-upaya yang baik untuk memberantas korupsi di tubuh KPK sendiri, kemudian kita langsung mencari kesalahan tersebut seolah-olah apalagi isu saya saat ini tanda kutip radikalisme, tanda kutip seolah-olah memiliki anutan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, menurut saya PGI membaca tidak demikian. Karena apa? Kalau tidak salah dari 75 pegawai yang tidak lolos, masih banyak kok pegawai yang ada bukan hanya Islam doang, tapi ada juga yang Kristen. Nah, artinya anggapan mengenai radikalisme atau intoleran di anggota KPK itu patut dipertanyakan. Oke. Jangan sampai itu hanya semacam pengalian isu lah gitu. Oke.
Kecap sendiri melihat apakah PGI worth it untuk kemudian layak nggak membahas soal ini, menyurati soal apalagi langsung ke presiden seperti itu. Padahal perbandingannya 75/1000 seperti itu yang tadi Kecap sampaikan. Layak nggak seperti itu PGI mencampur ini? Kira-kira menurut Kecap sendiri? Saya rasa yang mengomentari terkait mengenai institusi keagamaan ini seperti lembaga PGI, bukan hanya PGI doang, saya rasa pasti seperti lembaga keumatan seperti NU maupun Muhammadiyah. Saya rasa saya sih belum baca, tapi saya rasa sih mereka juga pasti turut mengomentari. Nah, kalau saya beranggapan sih ya apa ya, sebagai orang Kristen lah, kita sangat identik dengan semangat rasa yang jujur, rasa yang bertanggung jawab. Nah, ketika di tubuh KPK ini dari 75 pegawai ini yang memang memiliki capaian prestasi yang menurut hemat saya ataupun menurut apa ya, lembaga-lembaga survei lainnya yang sudah banyak menganalisis lah, bahwasanya anggota-anggota KPK yang tidak lolos ini adalah mereka yang berprestasi loh ternyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, kemudian tiba-tiba ada tes yang memang membuat mereka menjadi gagal atau tidak lulus. Nah, itu kan cukup mencurigakan. Bagaimana mungkin orang yang sudah berprestasi secara lapangan maupun secara tugas, kemudian ada upaya tes TWK yang membuat mereka gagal. Apakah ini memang sudah skenario panjang untuk mengusir orang-orang yang punya rasa semangat untuk pemberantasan korupsi di tubuh KPK? Saya bukan bilang yang 100 lebih, 100 ribu lebih itu tidak sebagai independensi, tapi saya mau tegaskan bahwasanya apa ya, bahwasanya orang-orang berpengalaman itu patut kita rangkul kembali, patut apa ya, diberikan peluang kembali. Jangan sampai apa ya, kita seolah-olah mengeneralisir karena gini apa ya, isu-isu yang saat inilah yang Talibanisme tanda kutip, kemudian radikalisme itu langsung mencederai bahwasanya orang tersebut tidak patut untuk dirangkul. Nah, coba kita dalami dulu kan gitu. Jangan seolah-olah kita langsung menghakimi, kan kalau di kita bilang jangan kita suka menghakimi orang lain kan gitu. Nah, kita harus cross check benar-benar gitu kan. Hati manusia siapa yang tahu? Itu Tuhan yang tahu kan gitu. Jangan sok apalah ibaratnya kita yang kalau Pak Jokowi bilang kan sering mengutip bahwasanya jangan sok Pancasilais ataupun sok religius gitu. Nah, kita semua manusia punya kekurangan masing-masing. Ya artinya kan Pak Jokowi saya rasa sih punya komitmen lah untuk apa ya, ingin KPK ini tetap pada marwah lahirnya KPK ini sendiri. Tapi saya sih berharap tetap kita sebagai masyarakat dan mahasiswa tetap mengkawal ini. Oke. Tapi kan faktanya nggak seperti itu. Faktanya kan yang orang berintegritas ini dibikin TWK gitu ya kan, tes wawasan kebangsaan gitu. Apakah kurang berwawasan kan gitu? Aduh. Tapi seberapa penting sih anak muda paham soal isu ini, soal KPK menurut Kecap sendiri? Menurut saya seberapa penting ya, menurut saya sebagai anak muda ya kita memang harus peka dan harus bukan bicara penting, itu udah menjadi kewajiban. Nah, kalau penting itu kan masih ada ungkapan boleh atau tidaknya. Tapi kalau udah kewajiban itu harus dijalankan. Nah, menurut saya kita memang harus wajib apa ya, mengikuti isu-isu terkini, baik khususnya dalam pembicaraan saat ini kita bicara tentang KPK, bicara tentang semangat pemberantasan korupsi. Nah, itu. Oke. Ini menarik. Tapi kan gini, kalau misalnya KPK ini diperlemah, apakah akan bermanfaat? Apakah dampaknya langsung ke masyarakat atau sebenarnya nggak ada dampak sama sekali nih? Biasa aja sebenarnya, cuma dipindahin dari non ASN menjadi ASN dan tidak akan jadi masalah sebenarnya. Ini gimana nih? Oke, bicara dampaknya ya. Nah, ini kejahatan korupsi ini sudah lama ya, bahkan dunia juga mengakui bahwasanya
tindak pidana korupsi ini menjadi kejahatan extraordinary crime. Artinya kejahatan yang luar biasa, dan di dalam aturan regulasi kita juga undang-undang ini sifatnya khusus atau lex specialis. Nah, artinya kalau sudah undang-undang itu sifatnya lex specialis, ada sesuatu yang krusial yang perlu diselesaikan secara bersama, dan itu juga tidak bisa diakomodir hanya lewat aturan saja, tapi juga harus di tataran pelaksanaannya pun harus benar-benar sampai ke akar-akar. Nah, kemudian apakah masyarakat di sini merasa dirugikan ataupun hal semacamnya? Menurut saya sangat dirugikan ketika kita negara kita tanda kutip dicap sebagai lembaga negara yang koruptor. Nah, ini kan akan mencederai semangat upaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, karena tingkat kekayaan atau kelas sosial akan semakin bedanya itu sangat panjang. Jadi kelas atas dengan kelas bawah itu sangat kencang bedanya. Karena apa? Karena biasanya kejahatan korupsi ini kan kejahatan kerah putih. Nah, artinya memang hanya orang-orang tertentu lah, dan orang-orang yang memiliki posisi tertentu yang diperhitungkan di negara inilah yang biasanya bertindak seperti itu. Masa tidak mungkin dong orang ibaratnya orang kecil, maaf kata, yang petani atau nelayan gitu. Saya bukan mereka bilang itu orang kecil, tapi mungkin kita kelas sosialnya seperti itu ya, melakukan ibaratnya korupsi mega proyek, Senturi lah, mega proyek yang kita lihat saat bansos. Banyak hal lah gitu yang kita tahu lah. Oke. Ini gitu. menarik Cap. Tapi GMKI nggak ada suaranya nih, gimana nih? Baik pusat maupun daerah nih nggak ada suaranya, gimana? Apa menjaga stabilitas hati senior nih, gimana nih? Aduh, kalau bicara GMKI saya belum berani komen ya, karena mungkin nanti Bung Rapko bisa sifat selanjutnya nih sama ketua umum gitu. Boleh. Ketua umum, aduh, Instagram saya diblok Pak sama ketua umum. Aduh. Mungkin nanti bisa langsung kunjungi lah. Oke. Ini menarik sih, seru. Cap, kalau seandainya Kecap jadi DPR misalnya, apakah Kecap akan tetap menjaga idealisme itu? Soal menjaga marwah rakyat, persetan lah kalau udah jadi DPR pasti lupa sama rakyat kan gitu, Cap. Waduh. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebagai pemuda Kristen, sebagai orang percaya, bahwasanya kalau kata Alkitab bilang ya, saya bukan mau terus bicara Alkitab, karena kan tadi kan perspektif sebagai pemuda Kristen ya, Bung Rapko. Nah, artinya kita tidak boleh hilangkan apa yang menjadi nas yang ada di dalam Alkitab. Artinya gini, Alkitab pernah bilang bahwasanya katakan ya bila itu ya, katakan tidak jika itu tidak, kan gitu. Nah, artinya di luar dari itu maka adalah perbuatan dosa. Nah, kemudian jangan sampai kita semangat kita dari muda sudah berjuang gitu. Kemudian beda haluan ketika sudah diberikan posisi. Tapi memang sih gimana ya, dunia memang kita akan dibenturkan dengan hal yang realistis. Saya bukan naik ya, Bung Rapko. Tapi memang ketika kita dibenturkan oleh dunia realistis, nah inilah kejatuhan dosa ini. Betul. Bagaimana, mungkin Bung Rapko orang teologi lah, pasti tahu lah bagaimana awal mula kejatuhan dosa, kejatuhan manusia dalam. Karena sifat serakah dari manusia yang memaksakan ingin lebih. Akhirnya seperti ini, gitu. Oke. Ini menarik Cap. Cap, ini pilihan lagi karena kan kita bicara soal Kristen. Cap, kalau seandainya dapat tawaran jadi staf DPR, mau nggak, Cap? Ya, kalau saya sih secara pribadi, pertama ukuran mau atau tidaknya, saya pertama harus lihat dulu dari orangnya. Nah, apakah yang saya ikutin ini memang orang yang memang patut menjadi sosok seorang guru atau toladan? Nah, itu pertama. Karena jangan sampai kita
terbawa arus gitu. Oke. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, kan itu kata Alkitab bilang. Mantap ini. Oke. Nah, ampun, aduh, mungkin bisa dikoreksi lah, Kak. Takutnya saya ada salah ketika bicara nats Alkitab. Tidak ada yang salah, Lanjut. Nah, artinya adalah ketika mungkin ada anggota dewan tersebut menawarkan saya untuk menjadi stafnya. Ketika menurut saya dewan ini memang memiliki integritas yang tinggi, semangat melayani yang baik dan rasa tulus dalam menjalankan tugasnya. Ya menurut saya itu saya berterima kasih banget. Bahkan saya justru ingin kiranya agar semangat itu bisa ditularkan ke saya sebagai anak muda ini. Oke. Ini menarik. Diskusi soal sama hal diskusi dengan aktivis memang selalu menarik seperti itu. Cap, kalau ditawarin untuk jadi pengurus pusat gimana, Cap? Kalau ditawarin sebagai pengurus pusat 2022. Tawarin sebagai pengurus pusat? Iya, GMKI. Oh, kirain pengurus pusat apa? Oh, GMKI ya. GMKI lah. Masa pemuda Pancasila? Ampun. Kirain pengurus pusat apa? Menteri? Aduh. Pokoknya kalau udah jadi pengurus pusat mah jangan lupa lah sama Awa. Kalau dikritik ya kan, jangan diblok nanti Instagram Awa ya kan. Kalau tadi Menteri kata Bung Rapko, saya udah mau ganti baju warna putih nih. Gokil. Ya oke ya, kalau bicara pengurus pusat ya, kalau saya sih pertama sih saya doakan dulu apakah memang saya memang Tuhan izinkan saya seperti itu ya. Kalau misalnya ada tawaran seperti itu ya, kalau saya sih kalau memang dari dalam doa itu Tuhan mungkin menjawab langkah-langkah bahwasanya oke, kamu udah masuk ke sana aja ya, menurut saya sih ya fine-fine saja gitu. Tapi pertama sih restu orang tua juga itu menjadi hal yang utama juga buat saya ketika ingin mengawali lanjut ibaratnya ketika pengurus pusat. Tapi ya semua orang sih pasti punya prinsip ingin naik level lah gitu. Ya jika ditawarkan ya mungkin ke depan bisa bersinergi lah gitu. Oke. Ini menarik sih. Kira-kira bidang apa nih kalau seandainya naik pengurus pusat nih? Aduh, berat. Aduh, dalam sekali nih. Posisi apa yang menurut Kecap kayaknya perlu nih saya di sini karena punya kemampuan kan, punya bidangnya di sini. Apa kira-kira kalau seandainya Tuhan kasih gitu? Aduh, dalam sekali ya. Aduh, kalau untuk bidang ya kalau saya sih aduh, jadi rasa jadi pingin jadinya ya. Orang baik harus kita dukung dong kan gitu. Ampun, siap. Tapi ya itulah Bung Rapko, kalau saya sih kalau misalnya diberikan mungkin bidang perempuan lah. Bidang perempuan serius? Enggak sih, menurut saya sih saya sih ingin fokusnya itu sih, karena saya kan suka juga tertarik dengan dunia usaha ya. Saya sih ekonomi kreatif saya cukup menurut saya cukup, sama saya juga ya. Aduh, kok banyak banget ya pilihannya. Mungkin ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Pilihannya banyak ya. Oke, ini menarik. Cap, harapan buat para mahasiswa yang saat ini mungkin belum aware dengan masalah anti korupsi seperti itu. Apa harapan Kecap buat hal tersebut seperti itu? Harapan saya pertama, saya kemarin sempat iseng ya di Instagram story saya tentang saya ingin bertanya, ibaratnya bagaimana sih tanggapan dari teman-teman saya yang mengikuti saya di Instagram terkait tentang KPK ini, kemudian juga apakah KPK saat ini, saya bahasa seperti tanda kutip sindiran gitu ya, ada Firly dan Don Wesdan. Nah, ternyata rentangnya cukup banyak yang memilih sih, masih ada sih Don Wesdan gitu. Nah, tapi secara akumulasi presentasinya, nilainya cukup berbandingnya sedikit. Nah, artinya memang opini publik yang menganggap bahwasanya KPK ini telah dihuni oleh orang-orang Taliban tanda kutip ataupun orang-orang radikal, ternyata cukup
dipercaya publik. Nah, akan tetapi saya tetap pada memang pada prinsipnya saya memang mendukung upaya pemberantasan terhadap radikalisme, nilai-nilai yang bertentangan dengan undang-undang kita ataupun kebinekaan. Tapi pada khususnya saya juga mempertegas bahwasanya semangat anti korupsi itu harus ada dalam diri kita sendiri. Nah, jangan karena kita memiliki spiritualitas yang tinggi kepada Tuhan, kemudian dicap kita sebagai orang konservatif nih, orang yang begini nih, orang yang beraliran seperti ini. Ya tidak demikian juga kan gitu. Nah, artinya pesan saya kepada mahasiswa tadi ya, menyambung apa yang menjadi pertanyaan Bung Rapko, tetap terhadap informasi yang ada dan kita harus tetap saring informasi yang ada, jangan sampai kita terjebak oleh informasi yang justru membuat persepsi kita kurang baik lah gitu. Betul. Gitu. Oke, ini menarik. Kecap sendiri melihat pemberantasan korupsi di Indonesia sudah baik atau masih merah raportnya? Ya menurut saya sih menurut saya ketika undang-undang KPK itu direvisi, menurut saya disitulah awal mula kejatuhan KPK, undang-undang institusi KPK ini, lembaga antirasuah ini. Oke. Ini menarik. Cap, kita sudah ngobrol hampir 40 menit dan diskusinya menarik sekali. Harapannya ada part 2 nih soal yang lain kayak gitu kan. Soal ekonomi kreatif karena Kecap tadi nampaknya punya concern ke sana. Seperti itu mungkin di part 2 kita akan bisa ngobrol soal ekonomi kreatif seperti itu. Siap. Tapi hari ini pengen ngobrol singkat aja, maksudnya perspektif mahasiswa ataupun anak muda diperlukan untuk membahas soal KPK seperti itu. Kecap, terima kasih banyak. Aku akan stop recording dulu.